Gereja kita akan tetap mengajarkan tentang perumpamaan-perumpamaan, karena itu adalah pengajaran Yesus yang sudah lama dilupakan ya. Sekarang kita akan mengingat kembali pengajaran Yesus, karena kalau saja Tuhan itu datang ke dunia, rela dari surga untuk turun ke dunia dan untuk mengajar, pasti ajarannya penting, betul nggak? Seorang raja yang turun ke dunia untuk tiga tahun setengah untuk memberi pengajaran kepada anak-anaknya, pasti pengajarannya bukan nggak penting, pasti penting. Dan itu yang harus diingat kepada jemaat-jemaat di saat ini. Jadi kita ingin mengingatkan kembali apa yang diajarkan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu harus diajarkan kepada jemaat saat ini. Saat ini saya ingin berbicara mengenai perumpamaan tentang orang kuat dan 7 roh jahat. Orang kuat itu apa? Orang kuat itu bukan kayak apa ya, kayak Simpson atau kayak apa itu yang hijau-hijau itu apa? Hook ya, Hook ya. Hijau-hijau itu apa? Hook ya, Hook ya. Kan. Orang kuat yang dimaksud di sini itu adalah iblis. Karena apa? Iblis itu adalah panglima, istilahnya iblis itu adalah pimpinan yang tertinggi di surga, yang kuat. Nah, istilahnya orang kuat di sini adalah iblis yang masuk atau menguasai ke dalam rumah. Rumah itu apa? Hati kita. Rumah itu adalah hati kita. Karena Tuhan bilang hidupmu, hatimu itu adalah bait Allah, tubuhmu itu adalah bait Allah. Istilahnya di sini orang kuat yang menguasai bait Allah kita. Kita tuh punya bait Allah masing-masing. Dan kalau kita bisa di screening, fokus kita di mana? Nanti kita screen sama-sama ya. Saya di sini mengajarkan bagaimana kita screening hati kita. Kita bisa lihat, waduh, kamu masih punya apa dan itu harus kamu sapu keluar. Kalau tidak disapu keluar, Tuhan tidak mau berdiam. Karena tidak ada 2 orang kuat sama-sama berkuasa. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Pasti ada satu yang lebih kuat. Dan lebih kuat mengusir yang kurang kuat. Nah, kalau ada 2 orang kuat tidak akan bisa. Nah, jadi istilahnya ini adalah orang kuat adalah iblis yang menguasai tubuh, hati, pikiran kita. Itu adalah orang kuat, bukan kayak Simpson atau Hook yang kuat, yang gede ya. Oke, kita lanjut. Kita buka ayatnya di Lukas 11 ayat 14 sampai 26. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Jadi bisu itu berasal dari mana? Iblis. Jadi kalau saya lihat ya, zaman dulu ya, itu ya semua penyakit, sakit penyakit ataupun apa yang dilakukan dengan kelemahan tubuh itu memang banyak berasal dari setan. Selain makanan yang memicu penyakit. Kenapa makanan? Karena kita sudah belajar New World Order. Ingat, New World Order adalah bagaimana GMO, bagaimana makanan yang dikasih dengan kimia-kimia yang membuat menjadi tubuh kita rusak. Ngerti ya? Kalau di Taman Eden, apakah ada kimia-kimia? Gak ada. Jadi mereka sehat, umurnya bisa sampai 800. Kita tahu bahwa zaman-zaman perjanjian lama itu ya, sebelum iblis bekerjanya keras, apalagi sebelum, maaf ya, kalau saya bilang sebelum Babel, ingat gak Babel? Ya tak? Sebelum Babel, sebelum jahat-jahat sekali, itu kita lihat bahwa orang umurnya 800, 700, tapi kalau 800 mau ngapain juga ya? Kita aja yang umur berapa ini? 70, 80, 60 aja, kadang-kadang udah bosen. Ya, 800 tahun bayangkan. Nah, itu kita lihat kenapa mereka sehat. Karena belum ada kontaminasi dari makanan. Jadi, siapa yang melakukan kontaminasi makanan? Siapa lagi kalau bukan iblis yang di dalam hati manusia. Ngerti gak? Jadi semua kerusakan yang di dunia ini semua adalah disebabkan oleh iblis. Karena itu sakit penyakit datangnya dari iblis.
Karena Tuhan untuk menciptakan manusia sempurna adanya, tidak mungkin Tuhan mau menciptakan manusia bisu, tidak mungkin Tuhan mau menciptakan manusia tuli atau tidak bisa jalan. Tetapi semua karena penyakit bisa dari makanan yang disebabkan oleh iblis, New World Order yang meracuni orang-orang dengan makanan, dengan ini adalah sebagaimana yang terjadi. Itu yang kayak kita lihat di Philadelphia, mereka melegalkan apa? Ganja. Bagaimana sepanjang jalanan itu cukup sombong karena mereka makan ganja setiap hari. Jadi ganja dijadikan makanan. Padahal ganja itu juga kayak orang lupa ingatan. Dari situ merusak pekerjaan iblis. Jadi iblis setan ini yang menyebabkan bisu, tuli itu adalah setan. Kita lihat ayatnya di ayat 14. Ketika setan itu keluar, orang bisu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Siapa yang bilang gitu? Siapa yang ngomong gitu? Ahli Taurat. Kenapa mereka ngomong gitu? Karena iri. Kenapa kok iri? Mereka nggak bisa? Kenapa mereka iri? Karena tanda-tanda mujizat yang dikerjakan Yesus dan mereka tidak bisa mengerjakannya. Akhirnya mereka yang bisa mereka lakukan hanya mengecam, memfitnah dan menjelek-jelekan orang. Itu strategi yang paling gampang, ya nggak? Setiap orang bisa melakukannya. Jelas ya? Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kenapa Yesus mengetahui pikiran? Karena Yesus yang membuat kita. Benar ya? Yesus yang menciptakan manusia sehingga Yesus mengetahui pikiran kita. Ngerti? Kenapa nantinya ada dikasih chip segala macam di tangan ataupun nanti di kepala untuk mengetahui pikiran kalian? Jelas. Yang membuat siapa kalau chip di ini? Iblis dan manusia untuk mengontrol pikiran. Jadi apa yang kamu pikirkan, iblis tahu ya karena sudah ada chip atau di sini di kepala, benar nggak? Tetapi selama tidak ada chip atau kepala, apakah iblis tahu pikiran kamu? Oh tidak. Iblis bukannya maha tahu, maaf. Iblis adalah hamba. Yang menciptakan iblis siapa? Tuhan sendiri. Jadi kalau kita menciptakan sesuatu, robot ataupun apa, kita bisa tahu pikiran robot itu karena kita yang setting itu yang set up semuanya. Ya, kenapa besok dikasih tanda di tangan supaya iblis bisa mengontrol kamu lewat chip yang itu, lewat apa? 5G yang sudah di jaringan-jaringan. Jadi jaringan ini apa yang kamu pikirkan akan diketahui oleh iblis. Jadi ceritanya iblis ingin meniru pekerjaan Tuhan. Tapi dia tidak bisa karena dia tidak maha tahu, dia lewat teknologi. Karena komputer juga ada cloud ya untuk menyimpan data, ngerti? Nah, data itu disambungkan ke sini. Bisa dibaca ada orang lain yang punya akses? Bisa. Kalau iblis punya akses sama data cloudmu, iblis bisa baca Kak? Bisa. Itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi jangan dibilang teknologi selalu baik, jangan bilang. Yes, dia memang baik karena memudahkan kita untuk tidak membawa dompet ya. Tinggal ceret, transfer juga tinggal sudah tidak usah ke bank lagi, tidak usah pakai cash, tinggal ceret. Tapi kamu bilang ceret, yang menguasai ceret itu siapa? Iblis. Kalau dia iris nominal bankmu, nolnya digelundungin 2 gimana? Bisa nggak? Kamu mau protes sama siapa? Oh nggak ada orangnya, semua mesin. Ayo, bisa nggak mau protes sama siapa? Misalnya Richard punya uang 1 miliar, ini Richard kebanyakan ini, mending gelundungin uang tak pindah ke rekening ini tak ganti dulu. Lu mau protes? Ya kamu mau protesnya? Halo, selamat pagi. Ini dengan saya. Bolehkah saya membantu kamu? Stres kan? Begitu baca tuh, selamat pagi. Saya dengan ini, stres kan? Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Karena apa? Semua akan diganti mesin. Jadi janganlah berbangga dengan teknologi.
kita tidak tahu di atas teknologi itu kontrolnya siapa. Ngerti nggak? Nah, makanya orang-orang yang wah hebat teknologi hebat, ya belum tahu karena apa? Belum mengalami. Nanti setelah mengalami baru nangis-nangis dia. Tapi sudah terlambat. Karena kamu sudah tidak bisa berpikir secara manusia lagi. Seperti orang yang kerasukan setan. Kalau orang kerasukan, dia menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai telinga, menguasai mulut, menguasai mata, semua dikuasai. Dia bisa berpikir secara normal nggak? Tidak bisa. Nanti yang akan terjadi di akhir zaman pada saat chip dipasang, pada saat chip diimplan, dipasang di tangan, kemudian di kepala, kamu tidak akan bisa berkuasa atas tubuhmu lagi, atas tindakanmu lagi, tetapi semua akan dikontrol oleh yang membeli. Itu yang terjadi, makanya jangan bahagia kalau ada chip, wah hebat ada chip enak. Oh, saya tidak mau, hari ini saya makan apa, hari ini saya pergi kemana, kayak ada satpam CCTV 24 jam, mau? Ayo, tidak mau toh? Itulah yang akan terjadi. Nah kita lihat, Yesus mengetahui pikiran mereka berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya bisa bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa bersebut. Lalu kalau iblis itu melawan sama iblis, ya pasti jadi pecah-pecah, dia tidak berkuat, tidak bisa bersatu. Tapi pada saat iblis itu banyak, dia akan bisa mengerjakan rencana-rencananya untuk menyesatkan umat manusia. Supaya apa? Karena iblis tahu enggak, pada saat dia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan apa? Lake of fire, lautan api. Untuk siapa? Manusia atau untuk iblis? Untuk fallen angel. Untuk fallen angel. Pada saat iblis jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyediakan lake of fire atau apa? Neraka untuk iblis. Dan iblis tahu enggak kalau mau dilempar ke sana? Tahu. Iblis itu lebih pintar daripada kita. Iblis itu baca Alkitab dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu, enggak seperti kita. Karena dia hafal, dia ingin menyesatkan anak-anak Tuhan supaya yang dihukum bukan hanya dia saja. Kemudian kita lihat, jikalau aku mengusir setan dengan kuasa bersebut, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya roh Allah itu sudah, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kenapa? Pada saat kita mengusir setan dengan kuasa Allah, itu kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa artinya kerajaan Allah sudah datang kepadamu? Karena spirit bisa enggak di spirit bisakah diusir dengan daging? Tidak bisa. Spirit harus diusir dengan spirit. Roh harus bertempurnya dengan siapa? Roh. Jadi pada saat kita mengusir setan-setan, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa? Roh Tuhan sudah dimasuk ke dalam hati kita. Orang yang tidak punya roh Allah tidak bisa mengusir setan. Maaf saya bicara begitu. Yes. Tanpa Roh Kudus kamu akan takut mengusir setan. Akan lari begitu lihat setan kamu takut. Tetapi dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah kamu akan menjadi berani. Yesus melakukan pelayanannya 3,5 tahun setelah dia dibaptis dan setelah dia kepenuhan roh. Sebelum itu tidak terjadi pengusiran roh jahat. Tetapi pengusiran roh jahat itu dilakukan oleh Yesus setelah Yesus dibaptis dan setelah Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Jadi setelah kamu menerima Roh Kudus baru kamu bekerja mengusir setan. Tanpa itu kamu masih takut. Maka itu saya nanti setelah ini kamu minta undang Roh Kudus untuk masuk. Tuhan, aku mau undang Roh Kudus untuk masuk dan aku mau membuang keluar, menyapu roh-roh yang lain. Nanti kita belajar. Yuk, kita belajar di sini. Lanjut. Lukas 11 ayat 14-26, apabila seorang yang kuat, yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahnya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Tuhan bilang loh, ini siapa yang bilang? Bukan Bu Ida ya, maaf ya. Ini perkataan Yesus di Lukas kejadian.
Yesus bilang gimana? Siapa tidak bersama aku, ia melawan. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya. Terus kita lihat ayat 24, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus, mencari perhentian, karena tidak mendapatkannya. Ia berkata, jadi pada saat orang itu diusir dari roh jahat, dalam nama Yesus kok keluar dari Richard misalnya, maaf ya, yang di depan tak pakai namanya Richard biarin. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar dari Richard. Roh jahatnya keluar. Dia cari, bingung, jadi dia keluar dari Richard, dia muter-muter. Dia cari tempat enggak untuk dia menginang itu untuk berdiam. Tarik. Lah, Richard santai-santai. Begitu santai-santai, dalamnya bait Allah Richard kosong. Richard tidak mengundang Yesus, Richard tidak mengundang Roh Kudus. Richard adalah dirinya sendiri yang tanpa siapa-siapa. Richard adalah dirinya sendiri, rohnya sendiri yang tanpa Tuhan, tapi tidak siapa-siapa. Lah saat dia melihat, Richard hidupnya sudah benar enggak ya? Masih di dalam bait Allahnya ada orang kuat yang lagi enggak, yang ngusir aku tadi, yang lebih kuat tadi, yang aku diusir sama orang kuat tadi, itu masih di sana enggak? Ngerti enggak? Jadi pada saat iblis di dalam hidupmu, Yesus datang, dalam nama Yesus engkau setan, aku perintahkan keluar. Yesus datang enggak? Datang, Roh Kudus datang, memporak-porandakan. Itu di dalam itu diporak-porandakan, diusir-usir, ayo pergi keluar. Udah diberesin, hatinya Richard diberesin, keluarin yang jelek keluarin. Nah, begitu keluarin, berarti Roh Kudus ada di dalam Richard. Nah, apakah Richard mengizinkan Roh Kudus untuk tetap tinggal? Apa dia cuma mampir? Ngerti? Mampir tuh, oh ya aku disuruh ini, suruh ngusir, ya wes aku tak mampir, tak usir. Habis itu, bye, udah ya tak usir ya, benar ya udah kosong ya, aku pergi lagi. Ngerti ya? Apakah begitu? Apakah Richard, oh Tuhan terima kasih, saya sudah diusir, roh jahat yang ada aku sudah bebas, aku dilepaskan. Aku mengundang kau untuk berdiam, masuk ke dalam hatiku, menguasai hati pikiran, berdiamlah ya. Atau Richard, terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala, terima kasih sudah diusir, terima kasih Pak Gembala. Richard, baca firman ya. Oh iya Pak, Bu, di rumah baca firman enggak? Enggak, ya, nonton telenovela, drama Korea, maaf ya. Begitu nonton drama Korea, diisinya apa? Hati yang kosong diisi apa? Drakor itu isinya apa? Kalau enggak salah pengkhianatan, ya, perselingkuhan, benar ya? Drakor itu isinya apa? Saya enggak pernah lihat drakor, tapi kalau saya lihat telenovela itu pasti ada mengkhianati, ada pengkhianatan, ada perselisihan, ada ya, iri hati ada ya. Terus seperti itu. Jadi bait Allah bait yang sudah bersih diisi sama drakor, sama apa tadi? Telenovela. Bukan oleh firman Tuhan. Kemudian iblis tadi keluar, itu yang tadi ngusir aku sampai aku enggak punya rumah. Masih ada enggak ya orang kuatnya di tempatnya Richard? Tak inceng enggak ada, kosong. Berarti yang kemarin ngusir cuma mampir tok, habis itu pergi lagi. Kalau gitu aku masuk lagi Aku akan membawa teman-temanku 7 lagi. 7 orang temanku tak bawa, tak masuk ke dalam hatinya Richard. Biar aku rame, kalau sendiri enggak enak. Kalau rame kan enak, bisa party di dalam. Nah, akhirnya 1 roh jahat tadi yang sudah diusir, dia lihat di Richard, waduh hatinya kosong. Kenapa? Kok roh Yesus kok enggak di sana? Cuman mampir kok. Habis itu dia ambil 7 roh jahat yang lain untuk masuk ke dalam. Kalau ada 7, lebih parah enggak? 1 aja itu parah, apalagi 7. Jadi kamu diikat semua, pikiranmu, kehendakmu diikat, kemauanmu diikat, semua diikat semua. Sehingga kamu tidak menuruti apa yang menjadi keinginanmu, tetapi mengikuti keinginan iblis itu yang menjadi penguasa. Oke, kita lihat apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Karena ia tidak mendapatkannya, ia kembali ke rumah yang telah ditinggalkannya. Lalulah pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Yang nyapu siapa? Roh Kudus. Ngerti gak? Pada saat Pak Gembala tolong saya doakan.
Saat itu Roh Kudus sudah menyapu bersih hatimu. Tetapi engkau tidak mengizinkan Roh Kudus itu masuk ke dalam hatimu, diisi dengan yang lain-lain. Tuh, bisakah tuh kamu mengabdi kepada daging dan roh? Tidak bisa, karena keinginan daging dan keinginan roh berlawanan. Ngerti? Pada saat ada keinginan daging di dalam roh itu, pergi gak? Pergi. Nanti saya ajarkan ya. Itu pergi. Makanya kalau hidupmu tidak diisi dengan firman, bahaya. Itu seperti gambarnya singa yang mengaum-ngaum. Ada gambarnya ya? Tolong nyalain yang itu gambar domba ada. Tolong siapin satu, aku paling suka gambar ini. Nah, ini loh. Waduh, aku paling suka nih gambar ini loh. Paling suka. Jadi kalau kita ini bukan kancil ya, enggak ada kancil. Jadi kita ini domba. Domba tuh lemah, enggak punya tempat pertahanan, enggak punya senjata untuk bertahan. Kalau tanpa gembalanya, coba ini gembala enggak ada gimana? Mau tanya apa yang terjadi? Ngerti enggak? Ini lihat nih, kalau gembalamu itu pergi, domba ini sendirian udah habis. Dia ini cokot kakinya, dicoba bokongnya, dijal-jal, cukup habis pelan-pelan sampai habis, sampai tinggal tulang. Ngerti? Kamu akan binasa. Pertama spirit kamu binasa, spirit itu roh kamu binasa. Kedua jasmanimu juga binasa. Ya, pertama binasa. Saya paling suka gambar ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak dekat dengan gembala kita itu udah nginceng loh. Aduh, ini makan enak. Kapan gua makan ya? Ih, wah enak ini ya. Aduh, enak ini lah. Kalau gembala ini nggak ada, udah habis. Diroyokkan tuh semua. Wah, bahagia. Jadi kita harus tetap dekat dengan gembala kita. Karena apa namanya itu serigala itu adalah iblis. Seperti ini ayatnya ada. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling. Seperti ayat tadi, maka pergilah roh jahat mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, tapi tidak mendapatinya. Lah kalau ini dilihat kalau gembalanya melengos, waduh gembalanya nggak jauh, sikat loh, habis. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dimakan. Sama seperti serigala yang siap memakan domba yang dapat menjadi makanan. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah ini kita lihat nomor 25. Lalu pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia mengajak keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan di sini. Tadinya iblis itu enggak dwelling itu enggak berdiam, cuman mampir, ngerti? Mampir, aku mampir. Tapi setelah dibersihin, tersapu habis karena lihat rumahnya bersih, dia malah diam, ninggali rumah kosong. Kalau tadinya rumahnya ada isinya, orang berani ninggalin enggak? Tapi kalau ada rumah kosong, aku enggak punya rumah, tak tinggalin lah. Jadi iblis itu tadinya yang mampir, tetapi sekarang tinggal. Beda loh ya, mampir sama tinggal, ngerti ya? Oke, kita lanjut. Apa arti perumpamaan? Rumah itu melambangkan jiwa atau tubuh orang yang merasa benar sendiri. Kenapa dia merasa benar sendiri? Kenapa dia merasa sendiri? Karena merasa dia tidak butuh Tuhan. Orang yang merasa benar sendiri, merasa tidak butuh pengampunan, itu orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Satu lagi yang saya tidak suka ya, orang yang tidak bisa minta maaf. Aku paling tidak suka. Maaf ya. Orang yang tidak bisa minta maaf itu adalah orang yang tidak bisa merendahkan diri. Sekalipun dia salah, dia tidak minta maaf, itu tolong mintalah maaf. Karena tidak mau minta ampun, itu banyak yang terjadi. Ada yang bunuh diri, wah banyak kejelekan-kejelekannya sih, karena hanya kekerasan hati kita. Karena kita angkuh, kita sombong, kita merasa aku yang paling benar. Orang yang benar, gimana dia mau duduk di kaki Tuhan? Dia tidak merasa berdosa. Tuhan datang untuk siapa? Untuk berdosa atau untuk yang tidak berdosa? Itu yang berdosa. Kalau orang merasa tidak berdosa, loh aku ngapain? Aku harus datang ke kamu. Tuhan mau ngetok pintumu enggak? Kamu tidak merasa berdosa. Ngerti ya? Nah, aku
tidak merasa, kamu tidak merasa, aku tidak perlu Tuhan, aku tidak berdosa, Tuhan. Dia tidak perlu kamu, tidak perlu Tuhan. Tapi kalau orang yang merasa berdosa, itu orang yang malah akan diselamatkan. Ingat, anak sulung dan anak bungsu, siapakah yang merasa berdosa? Anak bungsu. Dan dia diampuni, setelah diampuni dia mendapat warisan yang luar biasa. Tetapi anak sulung, apakah dia merasa berdosa? Tidak. Dia merasa dia yang paling benar, sehingga dia malah tidak diampuni. Kenapa? Karena bagaimana Tuhan mau datang ke dia kalau dia tidak merasa dia butuh Tuhan? Ngerti? Nah, itulah yang terjadi. Kemudian orang kuat adalah setan. Orang yang lebih kuat yang mengikat orang kuat itu adalah Yesus Kristus. Jelas di sini perumpamaannya? Oke. Kita lanjut. Jadi kita lihat bahwa hati manusia itu seperti, saya tidak mau cerita ini adalah another perumpamaan yang lain lah. Kalau saya cerita ini tidak habis. Ini aja saya sudah kasih 2 sesi, karena untuk yang minggu depan saya mau cerita soal perlengkapan senjata Allah, karena tidak mungkin. Ini adalah perumpamaan tentang tanah hati kita. Kita harus koreksi diri, screenshot hati kita, screening ya. Apakah hati kita seperti ini? Inilah hati, inilah adalah firman yang ditabur di luar. Jadi firman itu tidak masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kamu tidak merasa butuh firman. Seperti aku yang bilang tadi, kamu tidak merasa butuh firman. Jadi di gereja, kamu datang ke gereja bukan karena kamu mengasihi Tuhan. Datang ke gereja karena pertama, satu, banyak masam. Mau jualan, maaf ya. Ada yang datang ke gereja mau jualan ya. Kemudian kamu kedua datang ke gereja mau ketemu teman. Oh iya, aku janjian sama si A, aku janjian saya B di gereja. Oh iya, datang ya gereja, oh iya gereja. Jadi di gereja bukan dengerin firman tapi ngerumpi, ya. Itu adalah firman yang ditabur di jalan. Dia tidak masuk ke dalam hati, tapi dia dimakan burung. Burung itu iblis. Kenapa? Karena pikiranmu, hatimu akan kesukaan akan firman ditutupi oleh iblis. Dibuat kamu tidak mengasihi firman. Kenapa? Karena banyak hal buruk yang ada di dalam kamu yang sudah kamu kerjakan. Sehingga pada saat terang itu ada, tidak mau. Kenapa? Karena terang tidak bersatu dengan gelap. Pada saat terang datang, gelap menyingkir. Benar? Nah, kita lihat ini adalah hati kita yang seperti yang tidak menyintai Yesus, tetapi motivasi gereja beda. Motivasi gereja tadi saya katakan. Kedua, ini hati kita firman yang ditabur di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu. Tanah kalau berbatu, kita kalau nanam apa misalnya tomat di bawah ya, cabai, harusnya akarnya harus ke bawah sampai ke air, kemudian kena tanah yang baik, kemudian diairin, kemudian buahnya akan banyak. Tetapi kalau batu gimana bisa diairin? Kalau ada batu-batunya dia bisa mencapai tanah nggak? Tipis gak mencapai tanah, tipis kan? Ini adalah firman yang di dalam hatimu berbatu-batu. Yang ketiga, firman yang ditabur di semak belukar. Hatimu tuh penuh dengan semak belukar. Dan yang terakhirnya adalah firman yang ditabur di tanah yang baik. Pada saat kamu di tanah yang baik, tanah itu baik, itu gembur dan subur, siap ditanami, kamu nabur cabai, beribu-ribu buahnya. Kamu akan berbuah 60 kali lipat, 100 kali lipat, 30 kali lipat. Tergantung berapa kamu terus berapa kamu mencari air. Nanti jatuh kepada, jika engkau mendengarkan firman-Mu, ya toh, seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Tidak akan layu pada musimnya, menghasilkan buah pada musimnya. Apa yang dibuat selalu berhasil dan beruntung. Jangan berhasil beruntung, yes berhasil beruntung, tapi depannya tidak dikatakan tadi. Jadi kita tahu, kita lihat bahwa orang ini berjalan di dalam tanah yang berbatu-batu. Kenapa berbatu-batu? Apakah arti tanah batu itu? Tanah batu itu adalah orang-orang Kristen yang pada saat dia sama ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini sama-sama mendengarkan firman enggak? Yes. Kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sama-sama mendengar firman. Tetapi saya lihat tanahmu pasti beda. Screen tanahmu yang mana? 1, 2, 3, 4. Tanah yang pertama, kamu memang tidak mengasihi Tuhan karena kamu memang cuma
kerja untuk Tuhan. Kerja tuh kerja di sini. Mungkin kerja multimedia, mungkin kerja ngorjenin, mungkin kerja WL, tapi kamu bukan tidak cinta Tuhan. Itu kerjaan. Itu tanah yang A. Ditabur hilang. Berarti kamu tidak berakar. Apa yang sudah firman yang tidak ditabur tidak berakar ke dalam, tetapi tertiup angin atau hilang mau dimakan dulu. Yang kedua ini kamu adalah bahwa kamu itu kenapa? Itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, senang dapat firman. Ya aku suka cita. Wah benar ya Tuhan. Dia dikasih firman tahu, yes tahu, senang yes. Ditegur senang, yes senang. Imannya ada, yes ada. Tapi ada tapinya. Dia tidak akarnya tidak sampai ke dalam tanah bawah. Dia hanya akarnya tipis. Pada saat terjadi kekeringan, sinar matahari, hujan nggak datang, ngerti nggak? Jadi kering, dia kena panas nggak? Layu nggak? Layu. Karena air tidak bisa masuk ke dalam batu, ngerti nggak? Air masuk ke dalam batu sedikit nggak? Memang ada air, tapi sedikit sekali yang masuk ke dalam batu. Jadi moistur tanahnya kurang. Bagaimana tanah kalau tidak dikasih air, lama-lama tumbuhan juga layu. Kemarin aku beli waktu Natalan itu, waktu ulang tahun itu aku beli bunga mawar itu dari pasar pagi apa itu. Aku tuh lupa ngasih air. Besok itu begitu besok pagi loh, kok cepet banget layunya. Padahal bunga-bunga yang kita di dapat floris itu masih seger-seger. Lah kok ya ampun. Gabusnya lupa tak kasih air. Ngerti? Sedangkan yang di floris ternyata pakai gabus yang basah, yang lembek, bukan gabus keras. Gabus yang lembek loh ya. Gabus yang lembek dan bagusnya itu berair terus. Oh, aku bilang, kok cepet banget ya. Aku beli bunga yang banyak itu mawar-mawar yang di meja-meja kemarin ya pas ulang tahun itu ya. Itu baru pakai sehari, malam pakai, besoknya udah gini semua. Padahal bunga papan itu masih seger. Kok bingung, oh ya saya salah. Karena untuk tumbuhan pun gabusnya beda. Harus gabus yang empuk dan ada moistur air. Jelas ya? Ini adalah seperti itu. Dan ini apa yang terjadi? Orang Kristen seperti ini itu adalah orang Kristen yang menerima firman dengan senang. Tapi ingat pada saat penganiayaan datang, penyiksaan datang, dia berharap diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kalau tidak? Menyangkal. Ya, jelas. Wow, beriman, yes, Yesus ya beriman, iman, ya dahsyat, kamu menjadi pemenang, ya akan menjadi pemenang. Oke, pemenang. Kita akan naik segala turun, bukan. Ini adalah teori ajaran teori kemakmuran, gospel prosperity gospel itu adalah teori kemakmuran. Tuhan menjanjikan kita naik segala turun, Tuhan akan menjanjikan kita bahagia, Tuhan akan menjanjikannya. Nah, tetapi tidak ada tapinya, ngerti gak? Padahal Tuhan bilang kalau kamu tidak memikul salib, ya kan? Dan kamu tidak mau berkorban bagiku, kamu bukan murid aku. Tetapi prosperity total bilang bahwa kamu akan terus naik, kamu akan diberkati, kamu lah. Itu prosperity total. Dia pada saat terjadi penganiayaan murtad. Loh, Tuhan aku beriman kepadamu. Mana? Ini penyiksaan kok aku tidak dilepaskan. Kok Tuhan tidak dilepaskan? Padahal maksudnya Tuhan kamu harus masuk ke dalam penyiksaan sebagai Mazmur. Dan pada saat antikris nanti kamu harus mati bagi aku. Kamu harus dibunuh bagi aku. Pada saat pembunuhan dia akan murtad semua. Itu adalah imannya. Nah kalau yang ketiga, keempat itu nanti kita lanjutkan lagi aja ya. Tidak habis. Itu adalah iman yang seperti ini. Yuk kita lanjut. Saya tidak mau cerita nanti tidak habis. Yuk kita lihat di Markus. Ini sudah setengah jam cepet banget. Wah katanya saya harus lanjut besok ya. Lalu sampailah mereka di seberang sungai daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan mengelomeli dia. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dari belenggunya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika Yesus melihat dari jauh, berlarilah ia dan berteriak-teriak dan memukuli dia, menyembahnya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras dia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Jangan siksa aku. Yang ngomong jangan siksa aku siapa? Saya mau tanya.
Iblis. Iblis tahu enggak kalau dia mau disiksa? Yes. Iblis tahu enggak kalau dia mau dilempar neraka? Kenapa iblis di bumi? Karena diizinkan oleh Tuhan untuk menguasai bumi sampai waktu yang Tuhan tentukan. Wow, saya lihat Tuhan itu gila, luar biasa, dahsyat. Wow, kenapa? Supaya kamu imanmu timbul seperti Mas Murni. Bukan iman karena berkat, tapi iman karena penganiayaan. Iman karena imanmu timbul kayak Mas Murni. Jadi Tuhan mengizinkan iblis untuk menguasai bumi sampai ditetapkan sama Tuhan waktunya. Setelah waktunya habis, iblis sudah selesai habis. Aku akan datang mengambil kembali yang kembali daerah yang aku berikan kepadamu. Dan tugasmu sudah selesai, Tuhan. Kamu sudah dilempar ke siksa. Apa kata iblis? Apakah kamu yang akan menyiksa aku sebelum waktunya? Ada di Alkitab begitu? Iblis berkata, apakah Tuhan anak Allah yang hidup? Iblis percaya enggak kalau Tuhan anak Allah? Percaya. Dia tahu kalau iblis itu percaya kalau Tuhan anak Allah. Iblis tahu firman, yes tahu firman. Tetapi iblis bukan sebagai murid karena dia tidak melakukan. Kau bilang mengasihi aku, tapi kamu tidak melakukan perintahku. Itu bukan mengasihi. Iblis pun tahu, iblis pun percaya sama aku, tapi iblis tidak mau melakukan perintahku, rebel. Rebel itu memberontak sama aku. Aku bilang suruh A, enggak mau, aku maunya B. Itu rebel itu pemberontakan. Bagi anak-anak Tuhan yang rebel dengan firman Tuhan, kamu nanti akan disesatkan oleh iblis. Jadi kita mulai, saya bilang tegas karena ini sudah akhir zaman, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Siapa yang menolak aku, siapa yang memberontak melawan aku, dia akan melawan aku. Tetapi siapa yang menuruti perintahku, dia akan menjadi muridku, menjadi anak-anakku. Akan ada pemisahan kambing dan domba. Terus Markus ya, sebelumnya Yesus mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu." Kemudian dia bertanya kepada orang itu. Saya ambil kitab Markus karena pengusiran Gerasa itu ada di 3 kitab, ada di Lukas, ada di Matius, ada di Markus. Ini kita lihat di Markus, Lukas juga ada. Sebelumnya Yesus mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Terus Tuhan bertanya, "Siapa namamu?" Legion. Kenapa legion? Legion itu dianggap kumpulan orang banyak, kumpulan tentara yang banyak itu legion. Legion itu antara 3.000, 6.000. Lu bayangkan 3.000, 6.000 roh masuk ke dalam kamu. Dia sudah tidak bukan dirinya sendiri. Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar daerah itu. Dia memohon dengan sangat. Jadi siapakah yang lebih kuat, Yesus atau roh itu? Jadi Yesus yang lebih kuat. Karena itu Yesus, dia bilang pada Yesus, dia memohon, Yesus jangan mengusir aku. Jangan mengusir aku. Di sana ada lereng, ada babi. Dia bingung cari siapa, enggak ada. Kalau cari orang lagi sama Yesus, enak saja lu masukin ke orang. Itu bait Allah, ngerti gak? Di situ kan Yesus datang bersama murid-muridnya. Yesus, boleh enggak aku dari Richard masuk ke Rondi? Yesus bilang, ya. Gini dulu, panco dulu sama aku, kata Yesus ya. Enggak boleh, karena apa? Manusia adalah bait Allah. Jadi pada saat itu dia bilang, boleh enggak aku masuk ke babi? Oh boleh. Lalu roh itu minta kepadanya, suruhlah kami pindah ke babi, biarkan kami masuk. Yesus mengabulkan. Lalu keluar roh jahat itu masuk babi, kawanan babi kira-kira 2.000 jumlahnya mati. Jadi 1 jiwa sama dengan 2.000 babi. Padahal 2.000 babi itu legion 3.000 sampai 6.000 tentara. Berarti 1 babi ada yang 2-3 roh ya. Gitu? Kalau 6.000 berarti 1 babi dikasih berapa roh? 3 minimal ya. Jadi hati-hati ya makan daging babi ya. Terus kemudian yuk kita lihat. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan di kota dan kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka melihat sudah berpakaian. Tadinya apa? Tadinya tidak berpakaian, ya benar ya. Tadinya dia tidak berpakaian.
berpakaian sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion, maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri apa hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, tentang babi-babi. Lalu mereka mendesak Yesus untuk meninggalkan mereka. Pada waktu itu Yesus naik perahu, orang yang tadinya kerasukan setan meminta supaya ia perkenanan menyerahnya. Kenapa orang meninggalkan mereka? Karena babinya mati. Sekarang kamu pun jadi pengusaha, tiba-tiba kamu lagi ngembalain babi, lagi pergi sebentar, tiba-tiba babimu mati masuk jurang semua. Orang bilang apa? Oh, Yesus ngusir itu setan, setannya masuk babi. Kamu takut gak sama Yesus? Takut. Dan kamu, aduh kalau Yesus di sini nanti babiku yang lain mati lagi. Terus Tuhan pergi. Jadi kenapa? Yang tadi babi kan dia uang sedih, 2000 babi berapa? Babi sekarang satu ekor berapa ya? Ada yang tahu? 1 juta, 2 juta. Kita lihat 2000 babi berapa? 2 miliar ya? 2 miliar hilang. Orang itu, Tuhan Yesus pergi dari sini. Uangku habis nih gara-gara mati semua ya. Terus kemudian kita lanjut. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Yesus tidak memperkenalkan, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung ini, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi, go, ayo. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah dibuat Yesus atas dirinya, dan mereka menjadi gila. Tuhan pun mengasih perintah kepada orang gila yang sudah diselamatkan. Go, beritakan Injil kerajaan, beritakan kabar baik bahwa aku datang untuk memberikan jalan kebenaran dan hidup. Jelas? Makanya go ini adalah perintah Tuhan. Pada saat itu, pada saat dia bertemu Tuhan, Tuhan akan memberikan dia roh Allah kepada dia. Kalau enggak di mana? Masuk lagi enggak berapa roh yang lebih jahat lagi? Kenapa dia bilang Tuhan, aku mau ikut sama kamu? Berarti Roh Kudus sudah masuk ke dalam hidupnya. Saat Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya, kamu akan menjadi saksi. Ingat, pada saat Tuhan naik ke atas, engkau pada saat aku akan memberikan Roh Kudus dan engkau harus pergi jadikan semua bangsa. Sama yang terjadi kalau dia udah langsung bertemu dengan Tuhannya sendiri. Jadi pada saat dia menumpang tangan, pada saat dia memegang tangan atau menumpang tangan itu, roh Yesus sudah ditransfer ke dia. Ngerti? Saat itu dia punya keinginan, Tuhan izinkan aku melayani engkau dan menyertai engkau. Tuhan bilang, wis gak usah, aku tak pergi sama anakmu, tapi kamu akan menjadi saksi di tempat Gerasa, di daerah di mana ini. Wow, luar biasa ya. Nanti akan banyak pertobatan di daerah Gerasa, karena Roh Allah sudah ada di dalam dia dan dia siap mau menjadi saksi. Jelas? Jadilah saksi dimanapun kita ditempatkan. Amin. Yuk, terus kita lanjut. Oh ini tadi sudah. Sing lanjut tadi udah ya. Gambarnya aja tuh coba. Gambarnya yang sebelumnya. Ya, kita lihat tadi apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat yang tandus. Tidak mendapatkan aku kembali. Jadi rumah itu kosong, keluar mengajak ini. Yuk kita lanjut. Dah. Yuk lanjut. Nah, ini adalah 7 roh Allah. Tadi 7 roh jahat. 7 roh jahat, dia membawa 7 roh jahat, ya enggak? Tuhan punya 7 roh juga enggak? Sama iblis sama setan kan rival tuh, jadi saling menyerupai. Nah, 7 roh Allah yaitu adalah roh hikmat, roh counseling, understanding, roh pity itu belas kasihan, roh fear of God, takut akan Tuhan, pengetahuan, knowledge, understanding, pengertian, dan fortitude itu roh kekuatan. Jadi pada saat Roh Kudus turun atasmu, mintalah 7 spirit ini. Pada saat kamu punya 7 spirit, kamu tidak akan bisa disesatkan. Karena bagaimana 7 roh Allah itu ada di dalam kamu, dan iblis masuk sudah gak berani. Karena 7 roh Allah ini adalah roh bijaksana, hikmat, konsel itu mengonseling orang. Kedua, pity itu belas kasihan. Fear of God, takut akan Allah. Knowledge, pengetahuan. Fortitude itu kekuatan.
dan kemudian understanding, pengertian. Jadi kamu dikasih tahu semua apa yang terjadi. Karena spirit kamu dengan spirit Tuhan sudah nempel. Tuhan tahu apa yang terjadi, yes. Kita tahu apa yang terjadi, yes. Karena spirit kita sama Tuhan connect. Jelas? Jadi 7 roh Allah. Kenapa ada 7 tanduk? Itu artinya 7 kuasa dunia. 7 mata itu adalah hikmat Tuhan yang luar biasa. Yang melihat semua yang tidak terlihat. Makanya kenapa dianggap matanya banyak, melihat yang tidak terlihat. Roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, takut akan Tuhan, kesalehan, belas kasih. Yuk lanjut. Nah ini Tuhan, Yesus juga dicobai iblis, yes. Setiap orang dicobai iblis, yes. Kalau Yesus dicobai iblis, apakah murid-muridnya tidak dicobai iblis? Dicobai supaya kamu timbul jadi emas murni. Apakah imanmu itu murni? Apakah imanmu murni atau tulus atau enggak? Semua mengalami pencobaan. Yuk lanjut. 7 roh jahat yang ada di dalam hidup kita, yang terus mengincar kita. Ayo screening, siapa yang punya, minta ampun Tuhan. Kalau ada roh kesombongan, tolong Tuhan, aku mau dia lepas dari aku. Kalau kamu tidak bisa melepaskan roh ini, undang Yesus. Yesus berikan 7 roh Allah. 7 roh Allah itu kesempurnaan. Berikan ke-completeness 7 roh Allah masuk dalam hidupku. Kalau ada 7 roh Allah dalam hidupmu, kamu tidak mau mengikuti kata-kata iblis. Oh tidak, ini adalah pride, roh sombong, envy, iri. Itu adalah anger, itu marah. Sloth, malas. Kemudian greed, itu keserakahan. Glutoni, rakus makan. Siapa yang rakus makan tuh? Yang rakus-rakus, dalam nama Yesus, roh rakus, aku perintahkan pergi. Ngerti gak? Ya. Roh rakus, nafsu seks, lust itu nafsu. Ini selalu mengincar, itu adalah perbuatan daging. Ingat perbuatannya daging nyata, percabulan, perselisihan, pertengkaran, ya. Nah, apakah perbuatan daging tidak bisa dengan perbuatan roh bisa nyambung? Tidak bisa. Nah, kalau kamu pride, sombong, bagaimana mengatasinya? Aku bisa. Oh nggak bisa, kalau nggak ada aku nggak bisa lah. Tetapi kamu ingatlah bahwa apa yang Tuhan sudah berikan ke kamu itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Kemudian iri. Kalau iri, bersyukur dengan apa yang kamu miliki, bukan apa yang dimiliki tetanggamu. Ingat ya, kalau tetanggamu beli TV baru, mobil baru, oh terima kasih Tuhan. Kalau mobilku sudah agak rusak, tidak apa-apa Tuhan, aku bersyukur. Tapi yang penting bisa jalan. Pada suatu waktunya, pada saat aku sudah mampu, engkau juga akan memberikan kepadaku. Jadi ada kerendahan diri. Jadi lawanlah ini dengan firman. Bagaimana kalau kamu tidak tahu firman? Kalau kamu melawan iblis gak bisa. Lihat, marah. Kalau kamu marah, Tuhan bilang apa? Janganlah sampai matahari terbenam. Nah, terus malas. Kalau malas tadi ingat go. Apa tadi? Go. Apa tadi? Pergi. Ya. Ayo daripada lu malas, diam-diam pergi beritakan Injil. Ngerti enggak? Aku menyertai kamu. Nah, kakimu disuruh belajar melangkah untuk pergi ke setiap orang, ke tetanggamu, ke nenekmu, ke teman-temanmu. Nah. Oke. Mamon. Nah, ini yang paling ngeri ini mamon. Mamon itu adalah roh tamak atau roh serakah. Saya mau jelaskan nanti minggu depan, ternyata mamon itu adalah roh jahat. Besok tak jelaskan lebih lanjut karena waktunya sudah hampir. Mamon itu adalah roh greed, keserakahan. Mamon itu berkeliling, kasih kita enak-enak dulu, habis kita masuk terperangkap, kita akan masuk ke jeratnya dan kita menjadi minta uang. Bukan hanya orang yang miskin yang bisa kena roh mamon, orang kaya pun bisa. Saat kamu miskin, saat kamu tidak punya duit, kamu bisa masuk bisa nangis-nangis kepada Tuhan. Jelas? Saat kamu kaya, perlulah kamu nangis-nangis sama Tuhan? Enggak. Kamu masih banyak duit, aku tidak perlu apa-apa sama Tuhan, aku tidak nangis sama Tuhan. Saat itu roh ketamakan sudah mulai menyerang kamu. Udah mulai pelit ngeluarin uang. Jangan, nanti uangku berkurang. Jangan. Padahal Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang daripada engkau akan diberikan
diberikan tuayan yang besar. Jadi di lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah keluar. Itu adalah janji Tuhan. Lumbungmu itu akan diisi terus. Pada saat kau memberi orang, Tuhan, wah ini anakku memberi. Berarti dia tidak ada roh mamon. Kau akan diberi lagi sama Tuhan, diisi penuh sehingga melimpah. Limpahanmu itu tidak usah dimakan sendiri. Limpahanmu diberikan orang. Lawang kamu satu gini aja, kamu jangan blenger cukup. Ngapain gitu? Kenapa? Semua yang kita simpen di dunia ini akan hilang, dihancurkan Tuhan bagai Sodom dan Gomora. Ngapain kita simpen? Pakailah untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kamu akan mendapatkan mahkota dan mendapatkan harta di surga. Jadi rakus makan. Caranya kalau rakus makan, puasa. Betul? Ayo, yang nggak bisa rakus makan, coba puasa. Puasa nggak harus panjang, misalnya 2 jam, 3 jam, lama-lama. Itu adalah mengontrol kedaginganmu untuk rakus. Jelas? Nafsu seks. Kalau nafsu seks plus, pikirkan yang baik, pikirkan firman Tuhan. Pada saat kamu firman Tuhan, nafsu jelek itu akan hilang. Ngerti? Oke, yuk lanjut. 7 roh Allah yang diambil daripada masuk ke dalam hati. Inilah gambar yang tertera ini. Itu adalah gambar sebelum Yesus datang. Jelas? Karena daging itu sudah banyak berbuat jahat. Jadi pada saat Yesus datang, Yesus mengabarkan kabar baik. Jelas? Yesus turun ke dunia, itu kondisi manusia sudah seperti ini. Nangis tidak Yesus? Nangis. Makanya Yesus rela datang dari atas, masuk ke dunia untuk mengabarkan kabar baik dan merencanakan penyelamatan. Ngerti? Nah, ini adalah gambar-gambar. Yuk lanjut. Kasih karunia Allah. Pada saat disalib, Tuhan sudah membayar dosa-dosa kita. Kita sudah tidak menjadi budak oleh iblis lagi. Jelas? Terus tuh, Roh Kudus, Alkitab ya, Roh Kudus. Karena besar kasih Allah, Dia menganugerahkan atas setiap orang yang percaya. Nih, Yohanes. Udah lama ya kita enggak pakai ayat ini. Ya. Karena besar kasih Allah atas dunia ini, Dia tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi kita diselamatkan dari kegelapan karena iblis selama itu sudah membelenggu kita dengan salibnya pengorbanan, dengan kuasa Roh Kudusnya, dan dengan Bible firman. Seperti ini di tengah. Kita bisa lihat gambaran di sini, penebusan, kemudian terang itu adalah Roh Kudus, 7 roh Allah. Firman adalah roti, dagingku dan adalah dagingmu yang membuat kamu menjadi hidup kekal. Yuk lanjut. Kita lihat hati yang menerima firman. Bagaimana roh-roh ini diusir semua. Congkak roh sombong diusir, tuh kambing diusir. Kambing di luar ya, tidak ada kambing di dalam. Tuh. Jadi yang di dalam adalah Roh Kudus, firman, cross, salib adalah pengorbanan Yesus. Salib itu apa? Kita sudah diselamatkan. Firman, kita makan firman itu. Kalau engkau makan rotiku dan dagingku, kau tidak akan lapar lagi, tetapi kau akan menjadi hidup yang kekal. Amin. Nah, kemudian Roh Kudus, dengan adanya Roh Kudus, terang, kamu menjadi terang. Dengan adanya Roh Kudus, hati menjadi terang, jelas. Ya. Kalau ada terang, gelap mau masuk enggak? Enggak mau masuk. Oke ya, jelas ya. Ini hati yang menerima dengan sukacita pengorbanan Yesus, yang menerima terang Yesus dan menerima firman-Nya. Yuk lanjut. Hati yang menggugat tuh nggak mau percaya sama firman. Bagaimana dia lihat begitu masuk keluar semua tuh. Lihat ya. Karena bisakah 2 orang bersama-sama tinggal dalam satu bait, satu tubuh? Tuhan sama iblis gak bisa bareng. Gak bisa terus, Tuhan aku friend ya sama kamu ya. Kamu jangan mengganggu aku jangan mengganggu kamu. Gak bisa. Kita tinggal bareng ya, seatap berdua gitu. Gak bisa. Jelas? Ya, ini hati yang menggugat. Yuk lanjut. Hati yang menolak. Lu bayangkan, kalau segini itu sudah pasti tidak mau ke gereja. Sudah pasti orang ini tidak suka firman. Ya, karena di dalamnya sudah iblis semua. Jadi firman udah di luar,
penyalipan, sudah tidak mau, dia tidak merasa tidak membutuhkan pengorbanan Yesus. Tuhan, aku tidak butuhkan salib kok. Enggak, aku tidak butuh salib, aku tidak butuh tebus. Aku mau jadi diriku sendiri. Rebellion. Kenapa? Rebel itu adalah melawan hukum Tuhan. Kalau melawan hukum Tuhan, kita tahu tempatnya di mana kan? Bersama-sama dengan iblis. Ini orang yang melawan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Taurat. Taurat, merenungkan siang dan malam, itu hukum Tuhan. Jadi siapapun yang melawan hukum Tuhan, yang tidak taat sama hukum Tuhan, dia akan taat kepada iblis. Jelas? Yuk lanjut. Hati yang menolak, hati yang tidak tetap taat. Jadi sudah siap mau masuk semua. Karena apa? Bintangnya sudah mulai meredup. Udah mulai firmannya, Alkitabnya sudah mulai nggak dibuka lagi. Alkitabnya sudah mulai nggak dibuka lagi, udah lama. Alkitabku di mana? Aduh, di mana ya, Bu? Lupa ya. Tak pasang di mana ya? Di gudang kali ya Alkitabku ya. Ngerti ya? Jadi pada saat Alkitab sudah mulai tidak terbuka, saat itu iblis mengaum-ngaum mencari untuk masuk kembali. Alkitab sudah tidak terbuka lagi karena sudah malas dengerin firman, udah tidak hatinya sudah, apinya sudah padam. Jelas ya? Itu Roh Kudus sudah tidak dwelling tuh diem, udah mau siap-siap mau apa itu? Pergi, jelas. Gitu? Roh Kudus sudah siap-siap mau pergi. Kalau Roh Kudus diam, itu dia senang, tidak mengepakkan sayap tapi diam aja. Tapi kali ini Roh Kudus sudah mulai soal pergi karena sudah tidak mulai baca Alkitab lagi, sudah tidak mulai berdoa, sudah tidak meninggalkan itu, sehingga ya, yuk lanjut. Kematian orang yang menerima Kristus, ya. Jadi kalau kita mati, tubuh kita yang mati, tetapi roh kita sudah dikasih tempat yang baik. Jadi kalau kematian orang-orang Kristen, orang-orang yang hidupnya menuruti Tuhan, yang hidupnya melekat sama Tuhan, jangan ditangisi, bersukacitalah. Ngerti? Karena aku sudah menyelesaikan pertandingan iman. Dan Tuhan sudah memberikan aku mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mati dalam Kristus, jangan ditangisi, tetapi kita bersukacita. Karena kita juga akan ke sana nanti, ya. Yuk lanjut. Nih orang-orang yang menolak Kristus, sudah ditungguin tuh. Sudah ditungguin orang-orang yang menolak Kristus. Sudah ditungguin dan sudah siap disiksa oleh iblis-iblis. Ya. Yuk lanjut. Nah, kita lihat congkak. Dilambangkan sebagai apa? Merak. Ngerti ya? Keras kepala tadi, yang hati yang berbatu-batu, atos, dikasih tahu tidak mau, itu modelnya kayak orang-orang ya ahli Taurat dan imam-imam Farisi yang dikasih tahu kebenaran tapi tidak mau tahu kebenaran dia yang terutama, kebenaran orang lain enggak. Itu adalah orang yang stubborn itu keras kepala. Terus hanya mengikuti, kambing itu mengikuti kemauannya sendiri. Oh ya, ada perbedaan antara kambing sama domba. Kalau domba itu hidupnya bergerombol dan dia tidak bisa sendiri, dia lemah, dia harus bersama-sama dengan gembalanya. Tetapi kambing itu tidak bisa digembalakan. Kalau kambing digembalakan, dia mau pergi seenaknya sendiri. Kalau disuruh panggil, dia tidak mau mendekat. Karena kambing itu dia orang yang suka makan segala. Kalau domba itu sukanya makan rumput tok. Jadi setiap hari domba makannya rumput tok. Tapi kalau kambing semua dimakan. Rumput dimakan, ranting dimakan, batang dimakan, semua dimakan, pucuk daun dimakan, semua dimakan. Bunga pun dimakan, semua dimakan. Kalau kambing, kalau domba tidak mau, dia hanya makan rumput. Jadi kalau domba itu menurut gembalanya, dia setiap harinya aja makan rumput. Kalau kambing semuanya dimakan. Jadi kita jangan seperti kambing, semua dimakan. Kita harus setiap hari, nomor 1 harus makan firman tiap hari. Jangan semua dimakan. Oke? Yuk terus lanjut. Hawa nafsu, babi. Jadi kemudian malas nih.
Kura-kura, saya punya kura-kura di atas. Kalau jalan juga lama ya. Nah, malas, nggak bergerak-gerak. Itu adalah malas, adalah binatang yang sangat lambat. Dia tidak dinasehati, didorong, tidak mau, didorong-dorong. Engkau tak mau maju ya, ditarik-tarik ya. Ada lagunya ya. Nah, kalau babi adalah rakus, najis, cemar. Kesenangannya adalah lumpur. Kalau di babi dikasih tempat bersih, dia lari lagi ke lumpur. Makanya habitatnya di situ. Jadi kalau orang yang sudah diselamatkan, dia lari ke lumpur-lumpur lagi. Dia kayak babi. Kalau diselamatkan, tidak bisa lagi lari ke dosa. Jadi berarti dia babi. Babi di luar bait kita. Yuk lanjut. Marah seperti harimau. Perasaan marah, cemburu, benci keluar dari dalam hati kita. Bahwa orang yang marah benci kepada sesamanya akan mendapat hukuman. Kemarahan yang tidak mau mengampuni, cemburu, benci, dendam, kekejaman adalah dosa. Ayo. Di dalam hidupmu masih ada dendam, masih ada benci, masih ada marah, berarti itu masih ada harimau. Kalau ada harimau, Tuhan mau nginep enggak? Ya wes. Ayo screening. Ini ular, tukang bohong. Ingat di Taman Eden? Taman Eden siapa yang berbohong? Ular, menyesatkan sih. Kalau di mulutmu ada tipu-tipu, di mulutmu ada bohong, itu berarti kamu ular. Kalau kamu ular, apakah Yesus mau di dalam hidup kamu? Tidak, karena hidup kamu tidak bisa dengan satu setan, satu Tuhan, hidup bersama-sama. Tuhan gak mau. Itu dua-dua orang sangat benci, cader. Benci itu tidak sepadan. Kenapa? Karena setan itu menyesatkan anak-anaknya. Ngerti? Saling tidak menyukai. Ular adalah binatang yang tidak mempunyai kaki, tetapi ia menjalar mencari mangsanya, ya. Licik, dia bisa menipu. Tuh, bohong, tipu, muslihat, fitnah. Siapa yang mengfitnah? Munafik, saksi, dusta. Tuh lihat. Ciri-ciri ular apa? Tipu, muslihat, fitnah, munafik, saksi, dusta. Mengadu domba adalah dosa. Jadi kita screening siapa yang fitnah. Mulut kita fitnah, caci, dosa, itu adalah mulut ular yang keluar. Yuk lanjut. Nah, mencuri. Tuh lihat, mencuri, mencopet, memeras, merampas, curang, korupsi adalah dosa. Disamakan dengan serigala. Serigala mencuri ya. Serigala sering mencuri domba. Tadi ya. Mencuri domba. Serigala mencuri domba dan segala macam ternak, juga menerkam manusia, membawanya ke gunung-gunung, dan sikap-sifat ini adalah dalam hati manusia. Manusia sangat pandai mencuri, bukan hanya barang tetapi hak, jabatan, mengingini milik orang lain, ya toh? Mencuri sangat bertentangan dengan firman Allah. Jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu. Tuh lihat, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini suamimu, jangan mengingini istri orang lain. Tuh, jangan mengingini harta orang lain, hambanya, laki-laki, perempuan, lembunya, keledainya, apapun yang dipunyai sesamamu. Mencuri, mencopet, memeras, merampas, curang, korupsi adalah dosa. Ayo dilambangkan dengan serigala. Kemudian iblis. Iblis adalah musuh manusia yang terbesar dan terutama. Dengan segala tipu muslihat tak hanya berusaha betapa keadaan orang yang dibelenggu oleh iblis. Gitu? Jadi banyak lagi tipu muslihat iblis. Dengan tipu muslihat merampas kepercayaan. Tuh lihat, dengan kelicikannya iblis berhasil merampas kepercayaan dan ketaatan Adam kepada Allah. Mulai dari saat itu hingga kini dan terus-terus sampai pada akhir zaman, iblis berusaha mati-matian agar tetap dapat menguasai hidup setiap orang. Dalam Alkitab menyatakan bahwa iblis adalah pembunuh, pembohong, dan seteru yang menyesatkan segala dunia. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi, iblis bawa konco-koncone, 7 kali iblis masuk ke dalam hati, sehingga orangnya lebih parah lagi. Tadinya orangnya yang cuma marah tok, karena dosa marah masuk dosa mencuri. Karena hanya marah aja menjadi pijakan bagi iblis-iblis lain untuk masuk ke dalam hatimu. Ngerti? Hanya karena satu dosa kamu tidak selesai mengizinkan satu dosa masuk, kamu akan membawa dosa yang lain, 7 dosa lain masuk ke hatimu. Ingat,
Satu dosa harus dibereskan. Roma itu harus bersih, kosong, teratur sehingga Tuhan mau di situ. Kalau ada serigala Tuhan mau enggak mau. Kamu bereskan dulu, bertobatlah, baru aku mau dwelling itu diam di dalam hatimu. Bukan mampir ya, diam. Yuk lanjut. Mata hati, mata yang buta tidak dapat melihat sesuatu, hanya orang yang celik matanya. Begitulah keadaan mata hati kita. Kalau hati kita gelap karena dosa, kita memerlukan cahaya terang untuk menyinari hati kita yang gelap itu. Supaya kita menyadari keadaan yang sebenarnya. Bukan hanya kegelapan dosa yang membutakan mata hati kita, tapi iblis juga berusaha sekuat-kuatnya untuk menutup dan membutuhkan mata hati orang agar cahaya dari Allah tidak dapat masuk. Jadi kalau kamu didengarin firman, kakinya gatel, pengen keluar terus. Kalau kamu mendengar firman, pengennya pergi terus dari gereja, hati-hati. Itu iblis sudah membutakan mata dan hati kamu, sehingga kamu tidak bisa diterangi oleh firman Tuhan. Kamu terus hidup di kegelapan sampai kamu jatuh dalam dosa dan dalam penghukuman kekal. Ya, jadi iblis yang akan menutup, membutakan mata hati orang supaya cahaya dari Allah tidak dapat masuk. Suara hati, bintang melambangkan hati nurani, hati kecil kita. Dalam hati kita sering timbul suara menyadarkan kita. Coba kalau hati orang itu iblis, suaranya dari siapa? Kalau orang itu sudah dipenuhi dengan iblis, suara hatinya jadi nasihat iblis. Jadi kalau nasihat, kamu lihat orangnya gimana. Jangan setiap nasihat diambil mentah-mentah. Kalau orangnya yang setiap hari merenungkan firman Tuhan, terus-terusan firman Tuhan, pasti nasihatnya mendekatkan kamu kepada Tuhan. Tapi kalau kamu bersahabat dengan orang penipu, pelacur, orang yang berzina ini, waduh nasihatnya parah. Makanya kepada siapa kamu minta nasihat itu perlu, ngerti ya? Karena mata hati kita, nurani kita tergantung siapa yang dwelling itu yang berdiam di dalam hati. Yuk lihat, ya. Jadi kalau suara hati, kalau kita sering mengabaikan, nah ini kemarin saya ngomong, kalau kita sering mengabaikan teguran dan nasihat suara hati kita membiarkan tetap bercokol dalam hidup kita, suara hati kita akan dibungkamkan. Karena kadang-kadang kita tuh hidup kita tuh battle tuh pertempuran. Setiap hari sebelah kanan Tuhan, sebelah kiri iblis. Kalau Tuhan sudah bilang A, kamu tidak mau lakukan B. Besok lagi Tuhan bilang B, bilang kamu lakukan C. Kenapa? Kamu mendengarkan suara iblis dibandingkan sama Tuhan. Lama-lama suara Tuhan tidak terdengar. Yang terdengar suara iblis, sehingga hatimu benar-benar gelap. Kalau hatimu sudah benar-benar gelap, kamu tidak bisa bertobat. Maaf saya ngomong, ada contohnya ada. Waduh, yuk lanjut. Alkitab adalah kitab yang terbuka, ya kan? Kitab yang terbuka itu menunjukkan bahwa kamu masih baca firman, masih dengar firman. Itu kitab yang terbuka. Kalau kitabmu sudah di gudang udah puluhan tahun, udah berapa tahun ini COVID tidak pernah lihat, udah pasti, waduh, saya ragu di dalam kamu apakah masih ada Tuhan. Kitab yang terbuka, bahwa kamu setiap hari kamu terus selalu merenungkan firman. Roh Kudus dikaruniai kepada muridnya. Roh Kudus yang menerangi, menyertai kita, memberikan nasihat kepada kita kalau kita salah. Tadi apa? Roh nasihat, roh hikmat, roh apa tadi? Fear of God, pengenalan dengan Tuhan, roh understanding, dan roh apa? Pengenalan akan Tuhan. Makna perumpamaan ini, kenapa Yesus mengatakan perumpamaan ini? Yesus memberitahukan perumpamaan ini kepada orang Yahudi, bangsa Israel, ngerti? Apa fungsinya untuk bangsa Israel? Kita lihat perumpamaan ini pada bangsa Yahudi. Saat itu Yahudi menolak Yesus. Pada saat Yahudi menolak Yesus, saat itu yang kalau menolak Yesus siapa yang masuk? Iya. Dunia ini hanya dua ya, iblis atau Tuhan. Pada saat umat Yahudi menolak Kristus, saat itu roh setan masuk, ya.
Lihat ya, sesaat sebelum kehancuran Yerusalem, setan yang memegang kendali atas bangsa Yahudi. Ngerti? Perumpamaan mengenai hubungan dengan akhir zaman. Apa yang terjadi dengan dosa orang dunia nanti sama dengan dosa besar orang Yahudi, yaitu menolak Tuhan. Orang-orang dunia juga nanti akan menolak Tuhan. Sama dengan orang-orang Yahudi yang sekarang menolak Yesus. Ngerti gak? Lihat ya, mereka dikendalikan oleh dorongan hati, amarah, dan 7 dosa manusia. Raja Saul ketika memanggilnya. Kita tahu Raja Saul pada saat dia dipanggil, dia mulai dengan baik. Dia diurapi, kemudian Tuhan mengubahkan hatinya. Wow, Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang kalau Tuhan manggil toh ya, asal kita mau merendahkan diri, Tuhan ubahkan hatiku. Ubahkan hatiku seperti hatimu. Tuhan ubahkan, ini contoh Tuhan mengubahkan hati. Wow. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Pada saat diurapi, roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saat roh Tuhan berkuasa di atas manusia, kamu akan menjadi manusia lain. Wow, tuh. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, malah Allah mengubah hatinya. Allah mengubah hatinya Saul menjadi yang lain. Menjadi serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan Allah. Dan segala tanda-tanda tersebut terjadi ketika mereka sampai di Gibea. Mereka bertemu dengan rombongan nabi. Pada saat rombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi. Saul itu tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah mengerti firman. Sedangkan nabi-nabi itu kerjaannya sudah tiap hari baca firman Tuhan. Tetapi saat roh Allah ada pada Saul, dia diperhadapkan dengan ahli-ahli Taurat. Saul sudah bercakap-cakap seperti dia, seperti ahli Taurat. Ngerti gak? Karena roh Allah yang memimpin mata, telinga, hati, dan tindakannya. Wow, ini luar biasa. Lanjut yuk, petani yuk. Tetapi roh Tuhan, dia tidak membiarkan roh Allah dwelling, tinggal. Ngerti gak? Kenapa mundur roh Tuhan, mundur dari Saul? Why? Karena Saul tidak membiarkan roh Tuhan menguasai hidupnya, mengizinkan roh yang lain melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Ingat, saat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman, engkau mengizinkan roh-roh lain masuk. Ngerti? Saat kamu melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab, engkau mengizinkan roh yang lain masuk. Pada saat itu roh Tuhan bisa undur. Ya. Tetapi roh Tuhan telah undur dari Saul. Ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Pada saat roh Tuhan itu undur, siapa yang masuk? Iblis itu melihat tempat itu kosong, tidak ada huninya. Aku tak ngajak temanku yang 7 tadi, ngajak babi, ngajak apa? Serigala, ngajak ular, tadi ngajak apa lagi ya? Harimau, palu, masuk, burung merak. Aku masuk, itu rumahku kosong, ditinggalkan Tuhan, aku masuk. Habis itu lihat apa yang terjadi dengan Saul, lihat apa yang terjadi. Lalu berkata hamba Saul, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi hingga kau menang. Jadi ini aku lihat bagaimana dia berkata itu, roh jahat itu belum dwelling. Dwelling itu apa? Belum diam. Berarti masih mampir. Keting mampir. Masih ketok-ketok pintu Richard. Ketok mampir. Oh sudah ya, pergi keluar lagi. Ngerti gak? Berarti dia sudah lihat rumahmu, sudah mau menghuni rumahmu. Tapi dia mau tes dulu. Masih ketok-ketok dulu mampir. Berarti dia belum dwelling. Karena rohnya itu masih datang dan pergi. Ngerti gak? Kalau datang pergi berarti turis dong. Visitor ya. Bukan penghuni ya, maaf ya. Lihat ya. Baiklah Tuhan menitahkan hamba-hamba yang di depanmu mencari seorang yang pandai kecapi, sehingga yang hinggap padamu haruslah ia main kecapi maka nah, terus lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata. Apa yang terjadi? Kita lihat. Pada saat jeleknya Saul, dia tidak mau bertobat.
Lihat yang terjadi. Berkatalah Saul pembawa penjata, ini tolong sing ini dulu, sing ini betul. Lihat nih ya, setelah roh yang ada pada setan itu masuk, karena Tuhan sudah undur. Kenapa Tuhan undur? Karena no obedience, tidak taat, ketidaktaatan membuat Tuhan undur. Pada saat kamu tidak taat sama firman, kamu mengizinkan stronghold, pijakan bagi roh-roh lain yang masuk. Pada saat kamu tidak taat sama firman, kamu mengizinkan roh. Karena rebellion itu ketidaktaatan. Lihat nih, ketika Saul melihat tentara, begitu kamu tidak ada roh Allah, apa yang dilakukan? Menang, kuat, gemetar apa takut? Takut. Ketika Saul melihat tentara Filistin, takutlah ia gemetar. Tuhan memberikan roh ketakutan. Tadi apa? 7 roh Allah, roh kekuatan, ya. Hikmat. Nah, kalau Tuhan kasih 7 roh Allah, tidak mungkin kamu takut. Ngerti gak? Tidak mungkin takut, karena ada fear of God. Takutnya fear of God. Fear of God itu adalah takut sama Tuhan, pengenalan Tuhan. Kamu tidak akan takut menghadapi siapapun, karena di dalam Tuhan Dia akan membela kita. Dia akan menjadi dia yang akan berperang untuk kita. Wow, lihat. Ketika melihat, maka takutlah ia. Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Karena dia sudah tidak taat pada firman-Nya. Sudah sering kali Saul tidak taat sama Tuhan. Kalau tidak mau mentaati Tuhan, Tuhan pergi. Ngapain kamu bilang mencintai aku, tapi kamu tidak mentaati firman-Ku. Kamu tidak mentaati perintahku. Aku pergi saja, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Jelas ya, Tuhan pergi. Kemudian apa, lihat, Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab, baik dengan mimpi, baik dengan apa atau nabi, sudah tidak menjawab. Apakah aku tidak tanganku kurang panjang mendengarkan engkau? Yang membuat aku tidak mendengarkan engkau adalah dosamu. Ngerti? Apakah pendengaranku tidak kurang tajam untuk mendengar rengeanmu, mendengar permintaanmu? Apakah tanganku tidak kurang panjang untuk menolong kau? Tetapi yang menghalangi aku adalah dosamu. Bertobatlah dahulu. Apakah Saul bertobat? Makanya, terutama yang laki-laki ya, jangan angkuhkan dirimu. Bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama istri, minta ampun sama siapa saja yang pernah kau sakiti. Minta ampun itu bukan berarti kalah. Minta ampun itu adalah ternyata kamu punya hati yang besar, berbesar hati, ngerti? Hati yang penuh hikmah. Itu adalah cara kamu untuk terus memenangkan pertandingan, adalah berbesar hati. Minta ampun bukan berarti kamu kalah. Minta maaf bukan berarti kamu kalah. Minta ampun itu adalah kebesaran hati orang. Ya, karena saat kamu minta ampun, Tuhan pun mengampuni kamu. Kemarin khotbahku, saat kamu meminta ampun, Tuhan pun mengampuni. Saat kamu tidak minta ampun dan tidak mengampuni sesamamu, Tuhan pun tidak mengampuni. Ya, lihat nih. Kemudian berkata Saul kepada Tuhan, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Dia minta nasihat dari siapa? Ahli sihir. Wow, itu membuat lagi Tuhan jadi jengkel lagi Kak. Bukannya dia minta ampun karena Tuhan tidak menjawab. Tuhan ampuni aku kalau engkau tidak menjawab doaku itu karena aku bandel Tuhan. Karena aku tidak taat sama perintahmu, aku tidak taat sama firmanmu. Engkau maunya B, aku maunya A terus. Kamu maunya aku maunya B. Tuhan aku ampun. Aku sekarang mau mentaati firmanmu. Tuhan datang enggak? Datang, ngerti ya? Karena kamu tidak minta ampun, Tuhan enggak datang. Akhirnya dia minta nasihat dari sihir, witchcraft itu ortuasinya.
Padahal orang-orang penyihir ya, itu dilemparkan ke dalam neraka. Nah lihat tuh, berkatalah Saul kepada, carilah bagiku pengalaman. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Kemudian berbicaralah Saul kepada Saul, mengapa kamu memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam kejepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Dia malah minta tolong nasihat sama tukang sihir. Terus karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkaku, maka itulah sebabnya Tuhan melakukan hal ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Besok engkau serta anakmu sudah ada bersama-sama aku. Juga tentara Israel diserahkan. Pada saat dia memanggil orang Saul, mengambil Samuel. Samuel bilang, loh kamu kok manggil aku kenapa? Aku bilang gitu. Terus yang datang, coba balik tadi tolong, balik tadi. Yang datang seakan-akan roh Samuel. Apakah itu roh Samuel? Bukan, betul. Apakah Tuhan mengizinkan kalau Samuel sekarang ada di perantaraan Tuhan, di rumah Tuhan, di Holy of Holy, dia mengizinkan iblis untuk bawa Samuel pergi dari Holy Holy? Ayo, enggak. Pada saat Samuel sudah berada di sini, ini surga ya, betul ya? Apakah tanpa izin dari Tuhan, apakah setan bisa ngambil Samuel di situ? Itu bukan roh Samuel. Ngerti? Itu adalah roh jahat yang menyerupai Samuel. Tidak mungkin. Bisakah kepemimpinan Tuhan, otoritas Tuhan diambil sama iblis tanpa minta izin sama Tuhan? Gak bisa. Saya lihat gerbang surga aja ditutup dulu. Ada malaikat-malaikatnya, tahu nggak? Bisa ada ngambil Samuel di dalam situ? Apa dia tidak harus bertempur dulu dengan malaikat-malaikat Tuhan? Jelas? Itu iblis yang menyamar sebagai Samuel. Ya, terus ya toh, apa yang terbuat? Terus apa katanya? Juga orang-orang bersama dengan engkau. Dia bilang gini, rohnya Samuel bilang gini, orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan ke Tuhan, ke dalam orang Israel, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Apakah Samuel masuk ke neraka? Enggak toh. Samuel adalah hamba yang diurapi. Tetapi saat itu roh yang dipetenung bilang, besok Saul kamu akan mati, anak-anakmu juga mati bersama-sama dengan aku. Mungkinkah orang yang diurapi dan setan bersama-sama? Berarti yang ngomong itu adalah iblis. Jelas? Iblis bilang sama Saul, kowe besok akan mati, anak-anakmu juga akan mati, dan kalian semua akan bersama-sama dengan aku. Gila ya, itu kalau orang manggil iblis. Yuk lanjut, ya yuk lanjut. Nah, terus kayaknya ini sudah waktu sudah habis, ini aja terakhir ya tahu. Terakhir ini deh, pemberontakan Korah. Nah Korah itu juga dia memberontak, lihat nih, rebellion. All is about rebellion, pemberontakan. Semua adalah memberontak, semua adalah melawan Tuhan, melawan firman. Pemberontakan Korah. Korah ini adalah ini habis ini selesai ya. Masih ada Yesus juga masih ada. Yudas, saya mau bicara Yudas. Tapi nanti besok lain kali ya. Korah ini adalah Musa. Korah itu adalah bersama-sama Musa naik ke Gunung Sinai saat Musa menerima Taurat. Tapi pada saat itu Korah dia terpaut dengan kemakmuran. Dia kepengen karena Musa banyak menjarah, tahu enggak? Karena menang perang. Yosua menang perang, ngerti ya? Karena bersama dengan Tuhan, Yosua selalu menang perang. Kalau menang perang jarahannya diambil enggak? Diambil.
Kamu lihat begitu merang-merang, kamu lihat aduh lembu tambun-tambun, lembunya gendut-gendut, kambingnya gede-gede, ya. Kudanya, waduh kudanya bagus. Pengen memiliki nggak? Karena ada keinginan untuk memiliki itu yang membuat dia memberontak kepada Musa. Karena Musa bilang tidak boleh semua untuk Tuhan, misalnya semua untuk Tuhan. Siapakah kamu Musa? Kenapa kamu kok nyuruh-nyuruh kita? Siapakah kamu? Apakah aku harus turun sama kamu? Tapi padahal Musa adalah yang diutus Tuhan. Tetapi karena dia memberontak kepada yang diutus Tuhan, Tuhan marah loh. Korah dan anak-anaknya mengajak orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Dia menjadi kepala pemberontakan dengan sesama itu orang-orangnya untuk memberontak melawan Musa. Orang-orang yang dipilih dari semuanya orang-orang kenamaan. Ketika mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, berkata kepada, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang kudus dan Tuhan ada di tengah. Mengapakah kamu ya? Kenapa Musa, kenapa kamu meninggikan diri di hadapan jemaat Tuhan? Kenapa kami harus selalu menuruti perintahmu? Yuk, lanjut. Tetapi jika Tuhan yang menjadikan sesuatu belum pernah terjadi, tanah mengangkatkan sehingga mereka hidup-hidup. Nah, orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala terbelah lagi. Karena Musa orang yang sangat dekat sama Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Musa terjadi. Ngerti? Pada saat Musa bilang seperti itu, dia jatuh ke tanah, jatuh ke dalam. Dan bumi membuka mulutnya menelan mereka dengan seisi rumahnya dan semua yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Kenapa? Karena rebellion, dia menolak utusan Tuhan, dia tidak mau taat, rebel kepada utusan Tuhan. Tuhan pun marah, dihabiskannya semua, dimasukkan ke bumi di tengah. Inilah demikianlah mereka dengan semua orang-orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat. Itulah saya berhenti di sini karena waktu sudah sampai segini. Kalau saya lanjutkan sampai jam 1, saya ingin mengajarkan bagaimana kita menang melawan pertempuran sebagai iblis. Karena saya lihat banyak orang gereja sama ini tidak diajarkan mengenai ini dan mereka banyak kalah. Saya lihat banyak yang bercerai, banyak yang hidupnya menderita, banyak yang susah, banyak yang miskin, padahal Tuhan selalu mencukupkan setiap hari. Doa Bapa kami itu adalah doa yang paling dahsyat. Berikan kami makanan secukupnya. Jadi kalau ada orang kekurangan, itu harus dilihat di dalam screen kamu punya hati. Adakah aku yang tidak mentaati firman? Ketika kelakuanku, perbuatanku yang tidak benar. Besok saya akan lanjutkan to be continue, senjata perlengkapan Allah. Jadi supaya pada saat iblis itu berbicara lewat kita akan keluar menjadi pemenang. Karena kita akan menuruti bukan kata-kata iblis, bukan nasihat iblis, tetapi kita akan menuruti apa kata Tuhan. Karena hanya dua kekuatan yang berebut untuk menguasai hidup kita, berebut. Satu adalah dari iblis, satu lagi Tuhan. Besok akan saya lanjutkan. Kalau saya akan mengajarkan bagaimana strategi iblis untuk menghancurkan kamu lewat fokus kamu. Kau mengalihkan fokus kamu untuk ini lewat prioritas hidup kamu, lewat keluarga kamu akan dihancurkan. Dilihat siapa di antara kamu yang paling lemah. Anak-anakmu ada yang tidak suka firman, dia akan digencar oleh iblis satu persatu. Iblis akan melihat di dalam keluargamu, dia akan masuk lewat keluargamu. Dilihat dari anak-anak, siapa anak-anak yang tidak suka dengan firman, dia akan masuk duluan. Akan menghancurkan keluargamu. Apa yang menjadi tugas orang tua? Doa sama Tuhan. Minta Tuhan untuk mengubahkan hati anakmu. Ingat, Saul bisa diubahkan gak hatinya tadi? Wow, saya lihat ayat ini. Wow, Saul bisa diubahkan. Yang tadinya kamu akan menjadi seorang yang lain. Ingat, Paulus bisa diubahkan gak hatinya? Dari seorang pembunuh orang-orang Kristen, Tuhan mengubahkan Paulus menjadi orang yang alatnya Tuhan, padahal tadinya dia membunuh.
langsung Tuhan switch. Wow. Jadi kalau masih ada anakmu, orang tua yang belum hatinya belum melekat sama Tuhan, dijauhkan sama Tuhan, janganlah jemu-jemu berdoa. Minta sama Tuhan, minta pengampunan untuk anakmu, dan kedua minta pengampunan untuk orang tuamu, untuk suamimu. Minta pengampunan untuk suamimu. Dan yang kedua, minta Tuhan ubahkan hatinya seperti Kristus. Seperti Tuhan mengubahkan Saul pada saat diurapi, seperti Tuhan mengubahkan Saulus. Pada saat diubahkan, dia menjadi Paulus dan memberitakan Injil. Jelas? Jadi jangan, selama anugerah masih terbuka, masih ada waktu. Doakan tiap hari, tiap jam, tiap detik. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh jahat di sini. Dimanapun kita temui ada roh jahat. Dan roh jahat akan selalu menyesatkan orang-orang yang hidupnya tidak berdasarkan firman. Satu senjata yang utama adalah doa. Amin. Doalah setiap hari. Karena pada saat kamu doa, yang berperang bukan kamu. Yang berperang siapa? Tuhan yang akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melindungi kamu dan berperang buat kamu. Sehingga iblis tidak bisa menguasai hidupmu. Dia akan di luar. Tidak dwelling, tetapi dia di luar. Amin. Berdoalah setiap hari. Yuk kita selesai, nanti lanjut minggu depan. Saya akan ajarkan mengenai senjata perlengkapan Allah.